Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sampai ke modul yang ke-8, yaitu kita telah sampai kepada tema yaitu tentang perulangan ya. Perulangan. Nah, untuk perulangan sendiri di sini ada beberapa jenis. Nah, kali ini kita akan membahas perulangan dengan menggunakan while. Selain while itu juga ada perulangan yang lain yaitu do while, kemudian ada for. Untuk do while itu sebenarnya sudah Anda gunakan waktu kita praktikum untuk modul yang keempat ya. Jadi ini modul keempat ya. Di sini Anda diminta untuk mempraktekkan sebuah program yaitu menghitung biaya warnet, tetapi di sini ada fasilitas untuk kembali ke menu utama atau tidak, atau ingin mengulang program lagi atau tidak. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada do. Kemudian di paling bawah di sini ada while. Jangkauan dari do adalah semua perintah yang berada di dalam kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ini. Ya. Jadi dia akan dikerjakan dulu. Apapun yang terjadi pada saat program dijalankan ya. Pada saat program dijalankan, maka si program akan mengcompile atau akan menjalankan semua perintah yang ada di sini, yaitu sistem CLS membersihkan layar dulu, kemudian menampilkan di layar program perhitungan biaya warnet, dan seterusnya sampai sini, sampai bawah sini ya, sampai semua perintah atau statement yang berada sebelum kurung kurawal tutup. Kemudian di akhir dari do tersebut ada sebuah pertanyaan atau statement ya. Apakah Anda ingin mengulang program lagi atau tidak? Di sini akan disimpan jawaban yang Anda inputkan akan disimpan sebagai jawab. Ya. Kalau ternyata jawabannya itu di sini ada Y atau N ya. Y itu artinya untuk yes atau ya, kemudian N itu untuk no atau tidak ya. Kalau misalkan di sini selama kita menjawab atau jawaban ini nilainya adalah Y kecil atau Y besar, maka dia while do akan kembali ke atas ya, akan kembali ke atas. Apa yang dikerjakan yaitu membersihkan layar dan sebagainya sampai statement yang di bawah ini. Jadi kalau do while, bedanya do while dengan while ya. Kalau do while di sini semua statement akan dijalankan terlebih dahulu ya. Dijalankan terlebih dahulu ya. Semua statement yang ada di dalam do atau setelah do ini ya, ada di dalam kurung kurawal buka dan ada di dalam kurung kurawal tutup. Kemudian baru dilakukan pengecekan yaitu while. Selama apa? Yaitu selama jawab itu sama dengan Y kecil ya, atau jawab sama dengan Y besar. Nah, jadi ini do. Kemudian bagaimana kalau while? While. Ya, apa bedanya antara while dan do while? Jadi, while di sini misalkan while jawab sama dengan Y kecil atau jawab sama dengan Y besar ya. Nah, dia akan mengerjakan statement yang ada di dalam sini. Nah, akan mengerjakan yang ada di sini ya. Jadi kalau ini bernilai true, statement baru akan dijalankan. Tapi kalau bernilai false, statement tidak akan dijalankan. Beda dengan do. Dia akan menjalankan statement pertama kali program dijalankan. Ya, kemudian baru dicek. Jika ternyata while yang berada di sini itu bernilai true, dia akan kembali mengerjakan statement. Tapi kalau bernilai false, dia tidak akan mengerjakan statement. Ya. Jadi perbedaan antara do while dan while do. Do while itu minimal akan statement ya. Statement akan dikerjakan
1 kali. Ya, jadi nggak peduli ini true or false, yang jelas pada saat program dijalankan, statement akan dijalankan dulu. Berarti 1 kali dijalankan. Kemudian bagaimana dengan while? Kalau while, minimal statement akan dikerjakan 0 kali. Kenapa 0 kali? Karena pada saat di sini dicek di awal dan dia bernilai false, maka statement itu tidak akan dijalankan. Ya, statement tidak akan dijalankan. Nah, ini. Jadi pada saat program dijalankan, dia mau tidak mau menjalankan ini dulu. Kemudian baru dicek apakah jawabnya itu Y besar atau Y kecil. Kalau di antara Y besar atau Y kecil, dia akan kembali ke sini. Tapi kalau selain Y besar atau Y kecil, tidak ada yang dilakukan. Oke, kita kembali ke sini ya. Nah, kita langsung saja ke contoh yang pertama atau praktikum yang pertama ya. Nah, di sini ada variabel bil di mana bilangan itu diberi nilai sama dengan 1. Tentu saja tipenya berarti adalah integer ya. Tipenya adalah integer. Nah, di sini pada saat dicek apakah bilangan itu kurang dari atau sama dengan 10, karena di sini bilangannya diberi nilai 1, berarti while expressionnya di sini bernilai true. Ya, karena 1 kan kurang dari atau sama dengan 10 ya. Jadi masuk kriteria ini. Jadi nanti akan tampil belajar perulangan while. Kemudian bil akan bertambah. Ya, oke, saya tuliskan saja biar tidak bingung ya. Oke. Pertama, bil diberi nilai yaitu 1 ya. Kemudian akan dicek. Jadi ini adalah outputnya ya. Outputnya. Nah, akan dicek yaitu apakah bil, saya tuliskan juga di sini, apakah bil itu kurang dari atau sama dengan 10 ya. Nah, 1 ini memenuhi kriteria ini, jadi dia bernilai true atau benar ya. Terus saja ya. Oke, bernilai true atau benar. Kalau benar berarti akan tampil belajar perulangan while. Ya, di sini berarti tampil belajar perulangan while. Di sini saya sengaja tidak langsung ke programnya karena Anda biar tahu bagaimana program itu dijalankan ya. Kemudian di sini bil itu sama dengan bil plus 1 ya. Bil yang lama itu adalah 1. Ini adalah bil baru sebenarnya kalau dituliskan ya. Sebenarnya maksudnya adalah di sini bil sama dengan bil plus 1 ya. Nah, ini adalah bil lama ya. Kemudian ini adalah bil baru. Ini dalam kurung aja B, kemudian artinya baru, dan ini dalam kurung adalah L artinya lama. Tapi di sini tidak dituliskan karena memang variabelnya itu sama ya. Oke. Jadi di sini bil berikutnya itu nilainya berapa, yaitu bil lama yaitu 1 plus 1. Jadi bil barunya nilainya adalah 2 ya. Bil barunya nilainya adalah 2. Kemudian dicek lagi apakah 2 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, di sini iya. Kalau iya maka tampil ini lagi ya. Berarti belajar perulangan while lagi. Nah, di sini. Nah, belajar perulangan while lagi. Kemudian akan ke ini lagi, proses ini lagi, bil sama dengan bil plus 1. Bil lama itu adalah 2. Berarti bil baru sama dengan 2 plus 1. Berarti bil baru menjadi 3. Ini tadi true ya. Menjadi 3. Nah, 3 masih memenuhi kriteria ini. Jadi di sini juga bernilai true. Sampai ya, sampai di sini adalah 9. 9 ini masih bernilai true. Jadi di sini
Kemudian di sini ya ini adalah yang ke-9. Ya, ini adalah yang ke-9. Kemudian dihitung bil baru lagi. Bil baru sama dengan bil lama plus 1. Bil lama itu adalah 9 ya. Di sini masih bernilai true tadi. Kemudian bil baru menjadi 9 plus 1, berarti di sini 10. Nah, 10 masih memenuhi kriteria ini. Berarti masih tampil lagi. Di sini belajar perulangan while. Ya, masih tampil lagi. Kemudian di sini proses mencari bil baru lagi. Bil baru sama dengan bil lama, yaitu 10 plus 1. 10 plus 1 itu menjadi 11. Di sini masih true. Nah, di sini menjadi 11. Nah, tapi 11 sudah tidak memenuhi kriteria ini. Ya. Kalau tidak memenuhi kriteria atau dia bernilai false, maka dia kerjakan setelah kurung kurawal tutup. Apa yang dikerjakan? Yaitu gets. Tidak ada statement yang dikerjakan. Maka program selesai. Ya. Nanti Anda coba program ini, apakah hasil akhirnya itu seperti output yang sudah kita tracing ini atau tidak. Oke, kemudian berikutnya ya, untuk program yang kedua. Program yang kedua, di sini ada variabel i yang diberi nilai yaitu 1, tentu saja tipenya adalah integer. Kemudian ada float, berarti di sini bilangan pecahan, ada n nilai rata-rata jumlah, di mana jumlah diberi nilai awal yaitu sama dengan 0. Kemudian inputkan banyaknya nilai. Nah, banyaknya nilai di sini akan disimpan sebagai n. Misalkan banyaknya nilai itu ada 3 misalkan ya. Kemudian ini i akan dibandingkan dengan n yaitu 3. 1 apakah lebih kecil atau sama dengan n? Ya, kita tracing lagi ya ini ya. Program yang kedua, kita tracing lagi. Oke, awalnya i itu sama dengan 1. Ini i kecil saja. I sama dengan 1. Ini i ya. Kemudian di situ ada n, inputkan banyaknya nilai. Misalkan di sini inputkan banyaknya nilai, saya inputkan 3, berarti n sama dengan 3. Kan disimpan sebagai n ya ini ya, nilai yang diinputkan. Oke, kemudian dibandingkan ya. Selama i kurang dari atau sama dengan n, yaitu i kurang dari atau sama dengan n, maka kerjakan ya apa? Print f, yaitu output ya. Output layar. Apa yang ditampilkan? Yang ditampilkan adalah, nah di sini yang ditampilkan adalah input nilai. Di sini dipanggil i, kemudian di sini ditampilkan ya yang bertipe float yaitu nilai. Printf artinya di sini tampil layar ya. Kemudian yang ditampilkan itu adalah i-nya, berarti di sini 1. Kemudian di sini scanf nilai. Kemudian di sini jumlah sama dengan jumlah yang awalnya itu adalah 0, di sini dijumlahkan ditambahkan dengan nilai ya, ditambahkan dengan nilai. Nah, jadi di sini outputnya itu input nilai karena i-nya di sini adalah 1, maka di sini adalah 1 ya. Nah, yang diinputkan nilainya itu berapa? Ya. Kalau misalkan Anda menginputkan misalkan 3. Ya, misalkan di sini oke, 3. Berarti 3 ini kita bedakan saja karena n di atas itu sudah 3. Misalkan di sini 2 ya. Nah, di sini 2. Berarti jumlah sama dengan jumlah, kita tulis dulu, CML sama dengan CML plus nilai. Nah,
Ini tadi kan disimpan sebagai nilai, saya tulis di sini saja ya. Nah, nilai. Padahal jumlah di awal itu adalah 0. Jadi jumlah yang baru sama dengan 0 plus 2. Ya, karena di sini nilai adalah 2. Ya. Jadi di sini jumlah CML sama dengan yang awalnya itu 0, kemudian berubah menjadi 2. Kemudian I-nya bertambah ya. Jadi ini I++ itu sama dengan hasilnya sama dengan I sama dengan I plus 1 ya. Anda bisa menuliskan I++ atau I sama dengan I plus 1. Berarti di sini I-nya dari 1 menjadi 2 karena I lama itu 1 ya, di sini plus 1 berarti I baru menjadi 2. Kayak gitu ya. Kemudian setelah itu kembali ke atas ya, kembali ke atas. Nah, di sini diinputkan lagi karena tadi n-nya itu adalah 3 ya, maka nilainya di sini akan diinputkan sampai I yang ketiga. Ya, sampai I yang ketiga. Ya. Jadi nanti Anda cobakan ini programnya, kemudian Anda lihat hasilnya seperti apa. Nah, setelah nanti misalkan ini nilai yang kedua itu adalah berapa ya? Misalkan 5, kemudian nilai yang ketiga itu adalah 7, kemudian 5 di situ ya. Jadi totalnya di sini total sama dengan jumlah per n. Ya, jumlah per n. Jumlah awal itu adalah 0, kemudian ditambahkan 2 menjadi 2, kemudian ditambahkan 5 menjadi 7, kemudian ditambahkan 5 lagi menjadi 12. Jadi di sini rata itu didapatkan 12 dibagi, karena n-nya di sini 3, maka dia dibagi 3. Maka rata itu nanti akan didapatkan sama dengan 4 ya. Oke. Kemudian Anda diminta untuk membuat program ya dengan tampilan seperti ini. Ini seperti yang mobil sama motor itu tadi ya. Nested if. Oke, sekarang kita ini gabungan nested if, kemudian ada while ya. Jadi ada if, kemudian ada while juga. Karena di sini apa? Karena di sini ada tampilan apakah kita ingin kembali ke menu utama atau tidak. Ya, jadi di sini ada dua menu. Menu satu yaitu untuk makanan, kedua yaitu untuk minuman. Kalau saya pilih satu, maka di dalamnya ada nasi goreng gila sampai nasi goreng spesial. Kemudian kalau saya pilih satu lagi, berarti ada if lagi, maka di sini ya. Maka di sini tampil ya. Jadi pilihan saya itu apa? Di sini ditampilkan. Kemudian harganya ini juga tampil ya. Totalnya ini juga akan tampil ya, seharga ini. Karena saya baru memesan satu, yaitu nasi goreng dengan harga 45.000, maka totalnya baru 45.000. Ya, kemudian ada tampilan apakah ingin memesan makanan lagi atau tidak. Di situ saya jawab iya atau y. Nah, di sini saya memesan 2, yaitu nasi goreng kambing. Nah, nasi goreng kambing di sini harganya ternyata 65, berarti totalnya dari yang pertama tadi yaitu 45 ini ya, kemudian ditambah dengan 65, jadi total sementara yaitu 110 ya. Apakah saya pilih makanan lagi? Tidak ya. Kemudian di sini ada pertanyaan, kalau tidak pilih makanan apakah akan kembali ke menu utama? Ya, karena mungkin saya akan memesan minuman ya. Nah, di sini menu untuk minuman ya. Nah, di sini saya pesan minuman berarti 2 ya. Ternyata di sini ada 3 minuman, yaitu mochaccino, es teler, dan tropical. Saya pesan mochaccino, harganya yaitu 20.000.
Nah, ini adalah total untuk minuman. Kalau 110 tadi total makanan. Ya, karena kemungkinan saya akan memesan minuman lagi. Tapi ternyata di sini saya jawab tidak. Kalau tidak, berarti nanti total bayarnya itu merupakan gabungan dari total makanan, yaitu 110 ditambahkan 20. Total bayarnya yaitu 130.000. Nah, di sini sudah disediakan untuk menu-menunya beserta harganya ya, ini sudah disediakan. Jadi nanti Anda tinggal menggunakan menu yang sudah disediakan ini, kemudian Anda lengkapi membentuk sebuah program di mana jika dijalankan itu seperti tampilan yang ada di dalam modul 8 ini. Oke ya. Selamat mengerjakan.